Kembalinya Dewa Perang bab 1421-1430. Novel Tun. Bab 1421. Melihat penyerangnya, Levi menyeringai. Sejujurnya, saya tidak tahu seberapa kuat saya setelah transformasi saya. Secara kebetulan, Anda dapat membantu saya mencari tahu. Saya berharap bahwa saya akan bertahan. Faktanya, saya menantikan untuk menyerang teror ke dalam hati Anda. Petik 2. Setelah menatap musuh-musuhnya yang berkerumun lagi, Levi menyerang mereka tanpa rasa takut sambil melambaikan spanduk di tangan. Ketika Pangeran William melihat pemandangan itu dari jauh, dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengerti mengapa dia memilih untuk datang. Meskipun saya mengharapkannya, saya masih tidak mengerti. Bagaimana menurut Anda? Dia melihat ke arah naga Kuro. Kuro Dragon tertawa, itulah hasil dari cuci otak. Sejak mereka masih muda, sudah mendarah daging dalam diri mereka untuk berjuang dan mati demi Erudia. Sejujurnya, pria tidak berbeda dengan mesin. Meskipun Kuro Dragon adalah seorang Erudian, dia tidak pernah bisa memahami rasa kewajiban dan kebanggaan yang dimiliki seseorang terhadap bangsa mereka. Itulah alasan mengapa dia mengkhianati Erudia. Haha, benar-benar sekelompok idiot. Pangeran William mencibir. Dari sudut pandang mereka, Erudia tidak perlu mengirim siapapun. Bukankah itu semua hanya tentang kebanggaan? Apakah kebanggaan itu berharga? Itulah perbedaan antara mereka dan Erudian. Selama kehormatan Erudia terlibat, setiap warga patriotiknya rela menyerahkan hidup mereka untuk melindunginya. Orang-orang Erudian tidak memiliki rasa takut dan tidak pernah memiliki pembelot. Taktik ini hanya bisa diterapkan terhadap Erudian. Tidak ada gunanya melawan negara lain, komentar Kuro Dragon sambil melihat kemajuan pertempuran. Aku ingin tahu seberapa kuat Raja Mahkota. Namun demikian, hanya kematian yang menunggunya di akhir pertempuran. Kuro Dragon yakin akan kemenangan karena dia dengan cermat menyusun seluruh rencana. Bagaimanapun, dia telah mengumpulkan lebih dari 1 juta prajurit elit, yang dengan sendirinya merupakan tugas yang tak terbayangkan. Bahkan jika jutaan pria itu adalah pria biasa yang akan dibantai oleh Levi, jumlah mereka saja yang akan membuatnya lelah. Itu akan memakan waktu berhari-hari untuk melewati mereka dan mungkin mematahkan beberapa pedang di sepanjang jalan. Lebih jauh lagi, orang-orang itu tidak akan membiarkannya berbaring. Sebaliknya, mereka mencoba membunuh Anda pada saat yang sama. Belum lagi jutaan pria ini dianggap yang terbaik dari elit, mirip dengan tentara super. Tidak peduli seberapa kuat Anda, mereka hanya akan membuat Anda lelah. Namun, Kuro Dragon tidak hanya ingin membuat Levi lelah, dia juga berusaha agar Levi terbunuh. Oleh karena itu dia telah mengumpulkan banyak prajurit kelas Ultimate dan kelas Dewa dari berbagai organisasi besar. Dengan bantuan Raisonia dan Kirea, dia mempekerjakan semua prajurit kelas Ultimate yang bersembunyi di Bayview. Selama ini, prajurit kelas Ultimate ini bersembunyi dari mata publik. Namun, mereka dibayar gaji yang besar untuk mengungkapkan diri mereka dan membunuh Levi. Secara total, ada 530 dari mereka. Adapun prajurit kelas Dewa, ada lebih dari 10.000, sedangkan prajurit kelas Raja berjumlah 100.000. Prajurit yang tersisa juga elit dalam hak mereka sendiri. Untuk memberikan pukulan telak bagi Erudia, musuh-musuhnya tidak menyia-nyiakan sumber daya dalam upaya mereka untuk meraih kemenangan. Bagaimanapun, kegagalan tidak dapat diterima. Namun demikian, semua orang tahu apa hasil akhirnya yang akan diberikan betapa beratnya itu. Bagaimanapun, Levi telah tersandung ke dalam jebakan maut. Dia tidak hanya harus berhadapan dengan 1 juta prajurit elit dalam 6 jam, tetapi dia juga harus mencapai puncak Gunung Draco dan menancapkan bendera Erudia di sana. Tidak mungkin dia bisa menyelesaikan tugas itu. Sementara itu, para Dragonites dan semua orang di Erudia menyadari ketidakmungkinan usahanya. Meskipun baru saja dinobatkan sebagai raja baru-baru ini, sekarang tampaknya berumur pendek. Rencana Avengers sempurna karena mereka telah menskakmat Erudia. 1 orang melawan 1 juta. Siapapun yang berada di posisi Levi akan diliputi keputusasaan. Bab 1422. Menyimpan harapan terakhir mereka, semua orang tetap waspada sambil mengawasi apa yang ada di depan mereka. Di kaki Gunung Drago, Levi dikepung oleh banyak pejuang. Pengepungan itu terdiri dari 6 orang dan jumlah orang terus bertambah tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Apa strategi? Mengenakan biaya. Koalisi bertempur seperti orang gila. Mata merah mereka bahkan tidak berkedip saat mereka menerobos ke arah Levi. Kebencian mereka terhadap Levi benar-benar luar biasa, sampai-sampai mereka rela mengorbankan hidup mereka untuk membuatnya terbunuh. Tindakan mengintimidasi mereka mendorong Levi. Akibatnya, kemarahan yang kuat membara dalam dirinya, membakar semangat juangnya. Matanya menunjukkan penghinaan dan kemarahan. Membunuh, Levi berteriak saat dia melambaikan spanduk yang mewakili Erudia dan menyerbu ke depan tanpa ampun. Astaga! 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 Tinju besi Levi berubah menjadi senjata yang tak terkalahkan. Darah tumpah dan berceceran ke segala arah. Kemanapun dia pergi, lebih banyak tubuh runtuh setelah menerima pukulan fatalnya. Dalam beberapa saat, banyak orang jatuh seperti lalat, melolong kesakitan.
Jumlah korban setidaknya 100. Namun, Levi tidak memiliki kesempatan untuk maju 1 inci ke depan karena terlalu banyak lawan. Segera setelah satu jatuh, 3 hingga 4 pria lainnya akan muncul. Mereka berdiri di depan Levi dan menghalangi jalannya. Satu-satunya jalan ke depan adalah menginjak semua mayat. Haha, inilah yang kamu dapatkan ketika kamu kalah jumlah. Jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan tempur yang hebat? Dia akan segera kehabisan stamina dan dimakan hidup-hidup, komentar para penonton dari jauh. Pertempuran tumbuh lebih intens karena hingga 1000 orang telah mati. Namun, Levi masih membeku di jalurnya. Kemarahan mengalir melalui nadinya. Bergerak, dia meraung. Ledakan. Saat berikutnya, dia melepaskan gelombang kejut yang mengerikan yang bisa memindahkan gunung dan bumi. Ark. Ledakan, ledakan, ledakan. Ratusan dan ribuan orang terpesona secara paksa oleh kekuatannya yang luar biasa. Levi telah berhasil membuka jalan untuk dirinya sendiri. Mengetuk, mengetuk, mengetuk. Dengan cepat, dia melompat lebih dari 100 meter ke depan. Hah! Pangeran William dan Kuro Dragon tercengang. Semua orang berdiri dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka Levi akan bergerak 1 inci pun. Pada saat itu, semua pejuang tertangkap basah. Cepat, hentikan dia, dengan segala cara, blokir dia. Petik 2. Mereka bergegas kemana-mana seperti ayam tanpa kepala, mencoba menahan Levi agar tidak maju. Bergerak. Levi mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan ke kerumunan. Kekuatan di balik pukulan itu mirip dengan petir dari surga dan itu menyapu semua orang di depannya dari kaki mereka. Dengan gigih, Levi berjalan maju tanpa ragu-ragu. Mereka yang berusaha menghalangi jalannya semuanya dikirim terbang. Meter demi meter, dia menaklukkan daerah itu. Wow, dia sangat kuat. Kemenangan adalah milik Erudia. Mata-mata yang hadir di medan perang mengirim gambar real-time kembali ke Erudia, yang membuat Erudia menjadi hiruk-pikuk. Senang, mereka semua bersorak untuk Levi. Meskipun lawannya banyak, mereka tidak bisa mendekati dan menyentuh ujung pakaiannya, apalagi melawannya. Energi yang dipancarkan oleh Levi berlipat ganda sebagai lapisan perlindungan sambil membelah kerumunan untuk membuka jalan baginya untuk bergerak maju. Koalisi tidak bisa menahan kekuatannya. Saat spanduk merah Erudian melambai di langit, Levi menyerang lebih jauh dengan bangga dan bermartabat. Dia maju 100 meter lagi. Dalam sekejap, dia telah maju 1000 meter, membuat Pangeran William dan gengnya terdiam. Mereka benar-benar terkejut dengan bagaimana meja telah berubah. Raja Mahkota lebih kuat dari yang kita duga. Kuro Naga menyimpulkan. Niat jahat melintas di mata Pangeran William. Jika ini masalahnya, mari kita hancurkan spanduk Erudian. Aku akan melihat apakah dia bisa melindunginya juga. Mendengar perintah Pangeran William, semua orang mulai mengincar spanduk tersebut. Bab 1423. Saat itu, penembak jitu dan pemanah yang menyergap dalam kegelapan mulai beraksi. Mereka mengoleskan bahan bakar pada panah. Selama itu mengenai spanduk, itu akan membakarnya tanpa keraguan. Penembak jitu menyiapkan senjata api mereka, membidik spanduk. Mengamati gerakan di sekitarnya, Levi yang waspada tiba-tiba berhenti. Astaga! Astaga! Pada saat itu, beberapa tembakan dan panah dilepaskan dari berbagai arah, menembus tubuh musuh Levi. Darah menyembur keluar dari luka mereka saat mereka jatuh ke tanah. Adegan itu sebagai berdarah mungkin. Ternyata tembakan mereka semua sudah diperhitungkan sebelumnya, berdasarkan kecepatan gerakan Levi. Dengan berhentinya Levi secara tiba-tiba, prediksi mereka terganggu secara negatif, mengarahkan senjata untuk menembak orang-orang mereka sendiri. Sungguh amatir, Levi mencibir. Selanjutnya, perkumpulan penembak jitu dan pemanah mencoba membidik Levi atau spanduk, tetapi tidak berhasil. Pertama, dengan terlalu banyak orang yang mengepungnya, mereka tidak dapat memanfaatkan kesempatan yang sempurna untuk menyerangnya. Kedua, Levi sepertinya bisa menghindari semua peluru dan anak panah. Rencana untuk menghancurkan Panji Erudian. Bermimpilah, Levi mengejek. Dia terus bergerak maju, melakukan pembantaian berdarah. Dengarkan perintahku, jangan serang dia. Sebaliknya, lakukan apapun untuk menghancurkan spanduk dan membuatnya lelah. Sebuah instruksi datang dari belakang. Orang-orang menjadi gila ketika mereka menyiapkan serangan mereka terhadap spanduk. Pada saat itu, spanduk Erudian adalah beban yang dibawa Levi di sekelilingnya. Dengan banyaknya orang yang mencoba untuk menghancurkan spanduk tersebut, hal itu menciptakan banyak ketidaknyamanan bagi Levi untuk menang dalam pertarungan. Sial, mereka terlalu banyak. Untuk beberapa saat, Levi tidak bisa melanjutkan. Melihat hal itu, orang banyak tertawa sedangkan orang Erudian merasa sedih. Oh tidak peduli seberapa kuat Raja Mahkota, dia tidak memiliki keuntungan dalam situasi seperti ini. Tolong tunggu, kamu harus bertahan. Levi tampak meregang. Dia terjebak dalam dilema antara melindungi spanduk atau memilih untuk membuangnya dan maju. Dengan hanya 6 jam tersisa, terlalu singkat untuk melakukan apapun. Kita kehabisan waktu. Sebuah ide muncul di benaknya. Segera, Levi membawa spanduk di punggungnya. Dia bertekad untuk mengubah taktiknya.
Aku tidak bisa terus bertahan seperti ini. Cara terbaik untuk bertahan adalah menyerang secara proaktif. Aku harus menyerang. Seketika, dia menggunakan tangan besinya untuk melakukan serangan balik. Dia tidak melatih keterampilan tempur khusus, tetapi hanya bergantung pada sepasang tinju besinya yang paling biasa. Ledakan. 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 Dia menimbulkan kekalahan telak pada batalion terkuat. Memang, pertahanan terbaik adalah pelanggaran. Di bawah serangan sengit Levi, tidak ada yang bisa mendekati spanduk itu, apalagi menghancurkannya. Setelah menyerang musuh terus-menerus, dia akhirnya bisa melangkah maju. Jumlah orang yang ditemukan tewas telah meningkat menjadi puluhan ribu. Levi hebat dan benar-benar tak terkalahkan, tanpa tandingan. Hal yang paling mengejutkan adalah dia tidak terlihat lelah sama sekali. Bergerak. Menyandang panji Erudian yang agung, Levi berjuang dengan gagah berani untuk rakyatnya. Pada kecepatan ini, dia memiliki peluang untuk mencapai puncak Gunung Drago dalam 6 jam. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah Pangeran William. Dia dipenuhi dengan kemarahan yang sedingin es. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tidak ada pria yang bisa menghentikannya? Dia menanyai Kuronaga. Tidak mungkin, kami memiliki lautan manusia. Kuronaga menyeringai. Ini hanya awal, kami belum melepaskan strategi kami dengan kekuatan penuh. Segera, Levi menemukan jalannya melalui 2000 meter dan tiba di sebuah terowongan sempit di antara dua tebing. Orang banyak itu berdiri diam, tidak membiarkan Levi masuk lebih jauh. Bab 1424. Meskipun satu pukulan dari Levi dapat membuat seluruh bangunan berguncang dan membunuh banyak orang, dia merasa sangat cacat dengan kerumunan yang menolak untuk menggerakkan otot. Tidak ada cara baginya untuk menerobos masuk karena pintu masuknya terlalu sempit. Tidak ada celah di antara dia bahkan untuk merangkak. Di sisi lain, semakin banyak pejuang mulai berkumpul di belakangnya, menjebaknya di tengah. Sudah ada 100.000 orang di belakang. Tidak peduli seberapa tak kenal takutnya Raja Mahkota, dia tidak akan pernah bisa mencapai Gunung Drago. Bagaimanapun, Erudia harus mengakui kekalahan. Kuronaga tersenyum jahat. Mengangkat gelas anggur merahnya, Pangeran William berkata, mari kita saksikan bagaimana dia akan dimakan hidup-hidup. Saat itu, 100.000 petarung terkemuka telah menggantikan mereka dan siap untuk melawan Levi. Itu adalah jalan buntu di depan, tanpa cara untuk mundur. Kecuali Levi bisa keluar dari kerumunan ini tanpa cedera dan mengambil rute lain untuk mencapai puncak Gunung Drago, praktis tidak ada cara lain baginya untuk memenangkan pertempuran ini. Levi benar-benar dirugikan, baik dari segi waktu atau faktor lainnya. Faktanya, terowongan sempit itu adalah rute terpendek untuk sampai ke puncak. Apa? Saat berikutnya, serangkaian seruan terdengar dari kerumunan. Mereka tersentak melihat seberapa cepat Levi memanjat tebing di sebelah kanannya. Ini benar-benar membingungkan, pria itu menciptakan jalan di atas kepalanya, ketika tidak ada sebelumnya atau di belakangnya. Cepat dan hentikan dia, dorong dia ke bawah, teriak massa. Mayoritas pejuang mengejarnya sekaligus. Bang! 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 Membidik Levi, beberapa ratus penembak jitu melakukan aksi tembak-menembak. Kekuatan gabungan dari serangkaian tembakan-tembakan tidak terbayangkan. Itu tidak seperti yang dilihat orang-orang sebelumnya. Namun, Levi terlalu cepat. Untungnya, dia bisa menghindari semua serangan yang disengaja. Peluru-peluru itu sepertinya selalu meleset dengan satu ketukan. Tebing di kedua sisinya tidak terlalu tinggi, tingginya sekitar 2 km. Satu-satunya masalah yang dihadapi Levi adalah waktu. Tidak mungkin, kita tidak bisa membiarkan dia memanjat. Dapatkan seseorang untuk memasang blokade dari atas dan paksa dia untuk mundur. Petik 2. Kuro Dragon segera berangkat untuk menjalankan perintah yang diterimanya. Segera, meriam terlihat. Orang-orang itu membidik Levi dan meluncurkan proyektil bahan peledak. Dalam hitungan detik, tebing-tebing itu hancur berkeping-keping, menghancurkan satu-satunya jalan yang tersisa untuk diakses Levi. Kilatan kejam melintas di mata Levi. Alih-alih memanjat ke atas, dia mengubah arahnya dan memutuskan untuk melompat ke depan. Menginjak. Dia melompat dari tebing ke sisi yang berlawanan. Orang-orang yang menjaga terowongan itu mengangkat kepala mereka dengan takjub ketika mereka melihat bagaimana Levi terbang di atas mereka. Gedebuk. Pada akhirnya, Levi mendarat dengan selamat sambil memancarkan gelombang kejut yang sombong, membuat beberapa ratus orang di sekitarnya terkapar di tanah. Apa? Dia masuk. Dari atas. Ketidakpercayaan tampak jelas di mata semua orang. Bunuh dia sekarang. Aku ingin dia mati bagaimanapun caranya. Pangeran William menjadi balistik. Dia sangat marah dengan bagaimana Levi menggagalkan rencananya. Keok, keok, keok. Meskipun Levi berhasil memasuki terowongan, masalah yang sama tetap ada. Batalion masih ada di depan matanya. Setengah jam telah berlalu dan saya masih memiliki sedikit waktu untuk sampai ke puncak. Mempertimbangkan kesulitan yang saya hadapi saat ini, bagaimana saya akan sampai di sana dalam 6 jam. Fiuh, Levi menarik napas dalam-dalam. Sepertinya aku harus mempercepat, gumamnya. Menjerit, dia mengeluarkan pedang naga miliknya. Snap mendesis.
Sinar cahaya yang memancar dari pedang begitu menyilaukan sehingga semua orang harus menyipitkan mata. Tangkap aku jika kamu bisa. Levi mengejek dengan bangga. Bab 1425. Banyak yang bertanya-tanya terbuat dari apa pedang itu. Ketika ditarik keluar, itu memancarkan aura kekuatan yang menghancurkan jiwa. Semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Niat membunuh di udara sangat kuat, memenuhi hati mereka dengan nyeri. Itu pedang yang hebat. Levi dengan lembut menyentuh bilah pedang naga. Saya pikir saya mendapatkannya. Solusi terbaik adalah menjatuhkan semua orang, kata Levi sambil mengayunkan pedang ke udara. Dengan pihak lain yang sudah merencanakan semuanya, semua metode lain yang jelas tidak berguna sekarang. Masalah utamanya adalah jumlah orang di pihak mereka. Apakah kamu tidak takut mati? Menyerahlah sekarang dan serahkan spanduk Erudian agar tetap hidup. Apakah layak melakukan ini untuk orang Erudian? Mengapa Anda mengorbankan diri Anda tanpa arti? Kamu tahu jauh di lubuk hati bahwa peluangmu untuk selamat dari ini sangat tipis. Mengapa kamu begitu keras kepala? Akui saja kekalahannya. Bahkan Dewa Perang telah mengkhianati Erudia, kamu pasti bisa melakukan hal yang sama. Sementara itu, Masa berusaha sekuat tenaga membujuk Levi untuk mengibarkan bendera putih. Sambil tersenyum, Levi menyatakan, konsep mengakui lawan saya tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Nyatanya, aku tidak akan menyerah. Kalau begitu, kamu memintanya. Setelah menyaksikan adegan itu, air mata mengalir di wajah para Erudian. Sosok kesepian itu memikul beban seluruh bangsa di pundaknya. Anak siapa dia? Mungkinkah dia suami seseorang? Apakah dia ayah orang lain juga? Dia bukan dewa, tapi manusia biasa. Aku akan membunuh mereka semua. Mengingat dirinya sendiri, Levi melemparkan dirinya ke musuh-musuhnya melawan segala rintangan. Dia bertekad untuk melepaskan amarahnya. Sebelumnya, dia terlalu khawatir dan terganggu oleh kerumunan yang menghalangi jalannya. Sekarang, dia menyadari bahwa satu-satunya solusi untuk mencapai puncak adalah menyingkirkan semua orang di depan matanya. Pedang naga melengkapi kekuatan luar biasa Levi, menghasilkan performa yang luar biasa. Dia menyerang kerumunan dan mulai menyerang mereka seolah-olah dia adalah Hades dari neraka. Kehadirannya menandakan bahwa hari kiamat telah tiba. Tidak ada yang dibiarkan berdiri. Dampak pedangnya bisa dirasakan sejauh 14 negara bagian. Puff. Astaga. Puff. Manuver agresif Levi memicu pertumpahan darah di lembah, membuat seluruh area menjadi merah. Banyaknya mayat bisa membentuk gunung. Perkelahian sanguinari membuat setiap inci tanah berlumuran darah, kecuali langit. Tak terbendung, Levi mengamuk, membuat lawan gilanya gemetar ketakutan. Dia terlalu kuat. Dihadapkan dengan iblis yang brutal, banyak orang tersentak. Mereka tidak berani melangkah maju. Pergi sekarang dan aku tidak akan menyakitimu. Levi memperingatkan. Mundur, satu demi satu, para pejuang di lembah pergi serempak. Apa, beraninya mereka pergi dan melarikan diri. Membunuh, aku ingin semuanya mati, teriak Pangeran William yang marah. Astaga, astaga. Di tengah pelarian mereka, kerumunan itu ditembak oleh sekelompok pejuang yang mendekati mereka dari belakang. Peringatkan semua orang bahwa ini adalah konsekuensi dari melarikan diri dari pertempuran. Katakan pada mereka bahwa Levi tidak akan pernah menang karena dia hanya manusia biasa dengan kelemahan, perintah Pangeran William. Sementara itu, Levi telah membunuh puluhan ribu orang. Lembah itu dipenuhi dengan orang-orang yang melolong dan meratap kesakitan. Hasilnya di luar dugaan semua orang. Tambahan 200.000 orang, yang tertunda karena medan yang berat, baru saja bergabung dengan batalion. Namun, mereka masih gagal dalam memusnahkan Levi. Teruskan. Selangkah demi selangkah, Levi melewati lembah dan melangkah maju. Terus gunakan strategi ini dan andalkan kekuatan paket. Kumpulkan sebanyak mungkin medan yang bisa ditampung, perintah Kuro Dragon. Sekali lagi, legiun pejuang membanjiri daerah itu. Mereka semua hanya memiliki satu tujuan, yaitu menjatuhkan Levi. Sudah kubilang, kau tidak bisa menghentikanku. Tanpa berpindah persneling, Levi bergumul dengan orang-orang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Bab 1426. Levi menghadapi ratusan ribu saat dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Tidak ada yang terhindar. Meskipun panji Erudian terbang tinggi dan pedang naga masih mengkilat seperti biasanya, Levi mulai merasa lelah dan kehabisan tenaga. Dengan pakaian compang camping dan jelaga di wajahnya, Levi tampak benar-benar acak-acakan. Berlumuran darah, tidak ada yang tahu apakah itu miliknya atau milik orang lain. Mendering. Menancapkan pedangnya ke tanah, dia butuh istirahat. Dia bukan Tuhan, dia hanya manusia. Haha, apakah kamu melihatnya? Dia kelelahan. Raja Mahkota tidak abadi, dia bisa menjadi lelah dan mati juga. Cepat dan serang dia, kurasa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, teriak Pangeran William. Tanda-tanda kelelahan Levi adalah kabar baik bagi musuh-musuhnya. Mereka telah menunggu saat ini sejak lama karena Levi selalu menunjukkan dirinya sebagai mesin perang yang tak terkalahkan. Ini adalah kesempatan emas untuk menghabisinya saat dia lemah. Mengenakan biaya.
Menolak untuk memberinya nafas, ratusan ribu orang melesat ke arah Levi. 1 jam, 2 jam, 3 jam telah berlalu, Levi masih kuat, berusaha bertahan selama yang dia bisa. Gunung Drago penuh dengan mayat, orang cacat, dan yang terluka. Pertumpahan darah yang terus berlangsung membuat pemandangan menjadi merah, seolah-olah itu adalah satu-satunya warna yang pernah ada. Saat itu, Levi telah tiba di Gunung Drago. Dia telah menyelesaikan setengah dari perjalanan dengan puncaknya sudah dekat. Membawa spanduk Erudian di punggungnya, Levi berlutut dengan satu tangan, memegang pedang naga dengan satu tangan. Darah menetes dari sudut bibirnya. Dia terluka parah. Dihadapkan dengan sejumlah besar saingan, dia kehabisan energi. Dalam 3 jam terakhir, dia telah bertarung dengan minimal 500.000 orang. Ini benar-benar gila. Sulit dipercaya. Benar-benar tak terbayangkan. 600.000 lawan 1, namun dia menang. Aku akan mati bahagia dalam mimpiku jika pejuang yang tak tergoyahkan seperti itu ada di Sarain. Pangeran William terperangah. Pertempuran itu adalah bagaimana Raja Mahkota menjadi terkenal dan menerima gelar Dewa Perang. Keraguan yang dimiliki beberapa orang ketika Levi dilantik sebagai Raja Mahkota menghilang tanpa jejak setelah menyaksikan cara dia bertarung. Windsor dan yang lainnya, di sisi lain, akhirnya menyadari perbedaan kemampuan antara Levi dan mereka. Memang, itu tidak dapat diatasi. Setelah putaran pertempuran buas yang tak berujung, Levi secara fisik terkuras dan terluka parah. Ini sudah mendorong batas kemampuannya. Jika dia adalah dirinya yang dulu, dia pasti sudah mati sejak lama. Tidak ada kesempatan baginya untuk selamat dari ini. Terengah-engah, Levi berteriak ke langit, hanya itu. Lagi. Selanjutnya, dia melanjutkan. Dari jauh, Kuro Dragon tertawa jahat. 600.000 pasukan telah menghabiskan energinya. Dia diambang kehancuran. Sudah waktunya untuk melepaskan kartu truf kami. Petik 2. Bingung, Pangeran William bertanya, apakah mereka dari kelas Ultimate dan kelas Dewa? Itu benar, saya telah menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Kuro Naga menyeringai. Rencananya sangat sederhana. Pertama, gunakan pasukan Homungus untuk melemahkan staminanya. Kemudian, habisi dia dengan petarung terbaik. Saat ini, rencana Kuro Dragon sepertinya memberinya hasil yang telah dia antisipasi. Strateginya membuahkan hasil. Tiba-tiba, Levi merasakan sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Tidak ada orang di depan. Apa yang terjadi? Dalam sepersekian detik, gemerisik terdengar dan pertempuran lain pecah. Entah dari mana, ratusan orang muncul di hadapan Levi, diikuti oleh puluhan ribu di belakang mereka. Dari aura yang terpancar, Levi merasakan bahwa mereka masing-masing adalah warrior kelas Ultimate dan warrior kelas Dewa. Jadi, ini adalah barisan terbesar. Bab 1427. Levi terkejut. Itu pasti pertemuan prajurit termegah, dengan banyak prajurit kelas Dewa dan kelas Ultimate di satu tempat. Prajurit tampaknya telah menjadi selusin sepeser pun. Kamu telah berusaha keras untuk memastikan kami akan binasa. Dia bercanda. Dia mungkin tidak tahu apa lagi yang mereka lakukan, tetapi satu hal yang dia yakini adalah bahwa The Avengers telah mengikat semua prajurit Top by View. Dia tidak akan khawatir jika dia belum terluka parah. Rupanya, The Avengers sudah merencanakan semuanya. Itu adalah rencana jahat mereka, untuk mengungkapkan kartu truf setelah menguras Levi. Mereka keluar untuk membunuh. Ini telah menarik perhatian dan perhatian semua orang di Erudia. Dan itu adalah ujian pamungkas bagi Raja Mahkota. Tidak ada yang bisa membayangkan kekuatan gabungan dari ratusan prajurit kelas Ultimate. Yang membuatnya lebih buruk adalah bahwa Levi sudah terluka parah. Tolong tunggu, kamu harus bertahan. Erudia tidak bisa jatuh, dan kamu tidak bisa jatuh. Kita harus menjaga agar bendera tetap berkibar tinggi. Kerumunan menunggu dengan napas tertahan, berdoa keras untuk keajaiban. Pada saat itu, mata pemangsa dari ratusan prajurit kelas Ultimate tertuju pada Levi. Kamu sudah dalam kondisi yang buruk. Apakah Anda yakin masih ingin melanjutkan? Kami akan mengampuni Anda jika Anda menyerah dan memohon untuk hidup Anda sekarang. Dengan kekuatanmu yang luar biasa, kamu akan bisa melangkah jauh bahkan di negara lain. Anda dapat menuai hadiah yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang Anda dapatkan dari Erudian. Jadi, ikuti saran kami dan serahkan bendera itu. Para prajurit menimpali, mencoba membujuk Levi untuk menghentikan pertarungannya. Pemimpin dari prajurit kelas Ultimate adalah orang dengan kekuatan besar, lebih kuat dari George. Kamu sudah membuktikan kehebatanmu pada dunia, jadi sudah waktunya untuk berhenti. Apa hebatnya Erudia? Pangeran William dapat memberi Anda tanah dan kehormatan, atau bahkan membiarkan Anda memimpin sebuah negara. Bukankah itu lebih baik dari apa yang Anda miliki sekarang? Para Erudian itu tidak layak untuk dikorbankan. Kau ingin aku tunduk padamu? Hah, langkahi dulu mayatku, bawalah, dan tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Levi menyindir. Pepef. Levi muntah darah segera setelah sindirannya. Jelas sekali dia terluka sangat parah. Hahaha, senang mengejek kami saat kamu berada di ambang kematian. Para pejuang mencemooh. Berhenti membuang waktuku. Ayo, Levi membalas. Kamu memintanya.
Kepala prajurit itu meraung dan melemparkan dirinya ke arah Levi. Ledakan. Seperti gunung, dia menabrak Levi. Plong. Levi memblokirnya dengan pedangnya. Retak, retak, retak. Berat yang sangat besar menyebabkan tanah retak di bawah Levi, dan dia mulai tenggelam ke dalamnya. Mengenakan biaya. Memukul. Prajurit kelas ultimate lainnya bergegas maju untuk menyerang. Satu pukulan darinya, dan bumi bergetar. Dan Levi tenggelam lebih dalam ke tanah. Bang! Namun prajurit kelas ultimate lainnya memulai serangannya. Po! Berdebar. Satu demi satu, prajurit kelas ultimate bergegas maju untuk bergabung dalam serangan itu. Itu adalah tampilan langka dari keterampilan dan kekuatan yang tangguh. Para petarung kelas dewa berdiri menyaksikan dengan kagum, mengetahui bahwa itu adalah pertempuran di luar kemampuan mereka. Ayo, Levi meraung. Ratusan prajurit kelas ultimate menampilkan performa terbaik mereka, dan kekuatan gabungan mereka tak terbayangkan. Ledakan. Tanah di bawah kaki Levi tidak dapat menahan tekanan ekstrim yang ada di bawahnya, dan menyerah, membawa Levi bersamanya. Awan debu naik, mengaburkan pandangan mereka yang menonton. Mengintip melalui kabut berdebu adalah kawah besar tempat Levi berdiri, dan dia tidak terlihat. Tidak, tidak, jangan mati, kamu harus tetap hidup. Bab 1428. Tinggalkan komentar salah mengira seorang tokoh untuk pengawal pria berdasarkan novel bab. Para erudian menaruh hati mereka di mulut, sangat mengkhawatirkan Levi. Di sisi lain, sorakan musuh memecah kesunyian. Levi telah menderita kehilangan terbesar dalam hidupnya. Saya merasa sedih untuk membunuh rekan yang begitu mengesankan. Kepala prajurit menghela nafas. Dia ingin menyelamatkan nyawa Levi dan telah mencoba yang terbaik untuk membujuk Levi untuk menyerah, karena dia mengagumi keterampilan Levi dan sangat menghormatinya. Lagi pula, Levi adalah bakat yang langka. Dengan kemampuannya yang menakutkan, Levi akan menjadi tambahan yang luar biasa untuk tim mereka jika dia setuju untuk bergabung dengan mereka. Namun, saat berikutnya, dia membeku, dan senyumnya memudar. Dia benar-benar merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah-olah sesuatu yang dingin telah memasuki tubuhnya. Melihat ke bawah, dia melihat pedang menancap di tubuhnya. Itu adalah pedang emas, dan darah segar mengalir di bilahnya. Apakah saya ditusuk? Kapan Raja Mahkota muncul di belakangku? Bukankah seharusnya dia dikubur di kawah itu, seperti yang telah kita semua lihat? Plong! Tubuhnya yang lemas jatuh ke tanah, mengejutkan semua orang yang hadir. Mati! Menyaksikan peristiwa yang mengejutkan, para erudian mulai ramai lagi. Dia masih hidup, masih ada harapan untuk erudia. Gunung Drago masih diselimuti debu yang naik, dan penglihatan terbatas. Di bawah naungan kabut, Levi meluncurkan serangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Dengan pedang naga di tangannya, dia dengan gesit menerobos kerumunan prajurit kelas ultimate, meninggalkan cipratan darah dan teriakan di jalannya. Para prajurit jatuh seperti kartu domino, dan dalam beberapa menit, lebih dari 100 telah dibantai. Ketika sisa prajurit akhirnya sadar dan menyadari ada sesuatu yang salah, mereka tercengang. Mereka tidak percaya bahwa Levi masih begitu kuat setelah menderita semua luka itu. Membunuh. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Para prajurit terus menyerang, tidak memberi Levi kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Levi tidak berniat melakukannya, karena dia siap untuk bertemu mereka secara langsung. Itu adalah pertarungan sengit lainnya, disertai dengan teriakan yang memekakkan telinga. Mereka yang berada di Gunung Drago merasa seperti terjebak dalam gempa bumi. Levi mulai menunjukkan tanda-tanda melambat, karena lebih banyak luka berdarah terlihat di tubuhnya, bagaimanapun juga, dia adalah manusia. Putaran berakhir dengan ratusan korban jiwa, dan mereka yang tetap berdiri menatap Levi dengan waspada. Mereka juga menderita luka-luka, dan mereka mulai bertanya-tanya apakah dia seorang cyborg. Jangan berhenti, kita harus membunuhnya, kalau tidak, tidak akan ada yang bisa menghentikan Erudia di masa depan. Para prajurit berteriak dan menyerang Levi seperti sekelompok orang gila. Levi dengan lembut menyentuh spanduk Erudian, dan itu sepertinya memberinya kekuatan baru untuk melanjutkan pertempuran. Pertempuran itu di luar imajinasi siapapun, dan kehancurannya sebanding dengan akibat dari serangkaian pengeboman besar-besaran. Itulah yang bisa dilakukan oleh beberapa ratus prajurit kelas ultimate. Pada saat yang sama, itu mengungkapkan kehebatan Levi yang mengerikan. Tangguh adalah pernyataan yang meremehkan. Ratusan prajurit kelas ultimate melawan satu orang, dan itu adalah pertarungan jarak dekat. Pangeran William dan Kuro Dragon gemetar ketakutan. Kepercayaan diri mereka sebelumnya telah lenyap, dan mereka menyaksikan pertempuran dalam diam, terpesona. Kecakapan Raja Mahkota telah melampaui harapan mereka berkali-kali. Bang! Memukul. Ledakan. Hutan di Gunung Drago telah menjadi korban pertempuran, rata dan terbakar. Plong! Plong! Prajurit kelas ultimate jatuh satu per satu. Dalam waktu 20 menit, tidak ada orang yang tersisa berdiri, karena semua prajurit telah jatuh ke tanah, baik tewas atau terluka. Dan Levi, dia. Bab 1429. Dia juga telah jatuh bersama dengan semua prajurit.
Meskipun dia berhasil melawan kerumunan, dia menderita luka serius. Dia bermandikan darah, baik darahnya maupun musuhnya. Batuk, batuk, batuk. Dia tidak bisa berhenti batuk, dan dengan setiap batuk, lebih banyak darah mengalir dari sudut mulutnya. Pertempuran sengit bahkan telah mematahkan pedang naga yang tidak bisa dihancurkan menjadi dua. Ini. 500 prajurit kelas Ultimate dikalahkan. Dan itu oleh satu orang. Bagaimana mungkin? Apakah dia bahkan manusia? Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah Pangeran William. Dia hampir putus asa. Dia tahu bahwa pria yang luar biasa itu hanyalah seorang manusia biasa, seorang erudian biasa. Bahkan jika itu bukan Levi, erudian lain akan bangkit untuk menghadapi tantangan itu. Itulah semangat para erudian. Hahaha. Kuro Dragon tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, karena rencananya berhasil. Itu mungkin pertempuran yang mahal bagi mereka, tetapi yang paling penting, Levi dibuat bertekuk lutut. Dia akhirnya jatuh. Jadi bagaimana jika kita menderita kerugian besar? Bagaimanapun, dia dikalahkan. Petik 2. Dengarkan, bunuh dia. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Kuro Naga memerintahkan. Dia tidak sabar menunggu Levi menghembuskan nafas terakhirnya. Ribuan prajurit kelas dewa mulai berjalan menuju Levi, bersemangat untuk melakukan pembunuhan mudah. Oh tidak, kami ditakdirkan. Petik 2. Raja Mahkota mungkin tangguh, tapi dia telah mencapai batasnya. Itu adalah momen yang menghancurkan bagi Erudia. Semua orang bisa melihat Levi telah memberikan segalanya dan tidak bisa lagi melakukannya. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Ribuan prajurit kelas dewa menyerbu ke arah Levi tetapi berhenti tepat di depannya. Jadi bagaimana jika kamu adalah Raja Mahkota? Anda tidak terkalahkan, jadi mengapa melakukan perlawanan sebesar itu? Kamu seharusnya menyerah lebih awal. Petik 2. Tepat, pada akhirnya, setelah semua perjuangan itu, Anda masih akan dibunuh oleh kami, dan spanduk erudian yang sangat Anda lindungi akan tetap dihancurkan oleh kami. Bukankah kamu tangguh? Ayo, terus berjuang. Mari kita lihat apakah Anda dapat menyimpan spanduk ini, ejek mereka. Lihat dirimu, Anda bahkan tidak bisa berdiri di atas kaki Anda. Biarkan saya menghancurkan spanduk erudian ini tepat di depan wajah Anda. Salah satu prajurit kelas dewa mendatangi Levi dan mencibir. Oh tidak, spanduk erudian lebih berarti bagi seorang pejuang erudian daripada nyawanya. Itu benar-benar akan menghancurkan semangatnya. Menghancurkan spanduk di wajahnya akan menjadi penghinaan terbesar baginya. Tolong jangan. Para erudian hampir menangis saat mereka melihat Levi dipermalukan. Hah. Sebuah tangan besar menjepit pergelangan tangannya saat dia hendak menyentuh spanduk erudian. Oh. Dia merasakan kekuatan yang kuat merobek lengannya, menembak langsung ke tubuhnya, menghancurkan semua arterinya, dan mengirimkan darah muncrat saat itu. Itu adalah adegan yang mengejutkan. Ada keheningan, diikuti oleh sorakan liar yang meledak secara spontan dari setiap sudut Erudia. Dia belum dikalahkan, dan dia siap untuk melindungi dan menghormatinya dengan nyawanya. Selama dia ada, tidak ada yang diizinkan untuk menghina spanduk Erudian. Ribuan prajurit kelas dewa membeku karena terkejut, mencoba memahami apa yang mereka lihat. Mereka tidak percaya dia masih bisa bertarung. Wajah Pangeran William dan Kuro Dragon lumpuh karena tidak percaya. Levi perlahan berdiri, dan seringnya muncul di wajahnya. Maaf mengecewakanmu, tapi aku belum selesai. Ayo lanjutkan pertarungan. Terkesiap. Di seluruh dunia, orang bisa mendengar napas tak percaya dan takjub. Bab 1430. Levi telah berdiri lagi. Dia belum dikalahkan, dan dia masih bisa bertarung. Spanduk erudian masih bisa terbang tinggi. Mengenakan biaya. Prajurit kelas dewa bergegas untuk membunuh. Mati. Pedang patah di tangan, Levi bergerak ke arah mereka tanpa rasa takut. Pertengkaran, pertengkaran, pertengkaran. Ledakan, ledakan, ledakan. Seperti binatang buas yang terbangun, Levi yang tak terbendung menyerang musuh. Prajurit kelas dewa itu bukan tandingannya, dan segera, banyak yang jatuh ke tanah, terluka atau mati. Para prajurit tertangkap basah oleh serangan balik ganas Levi. Namun terlepas dari kerugian besar sebelumnya, mereka dengan cepat pulih, menyesuaikan formasi mereka, dan menjebaknya lagi. Setelah beberapa putaran pertempuran buas, Levi secara fisik terkuras dan terluka parah. Berkali-kali, dia pingsan di bawah serangan brutal mereka. Plong! Dia tertembak, jatuh ke tanah, dan muntah darah. Ledakan. Sayangnya, dia akan segera bangkit, berjuang lagi. Gedebuk. Jatuh lagi, dan berdiri lagi. Ini terus berlanjut, dia akan jatuh ratusan kali, tetapi setiap kali, tidak peduli seberapa menyakitkan atau lelahnya dia memaksakan dirinya untuk berdiri. Pada saat itu, topeng naganya sudah ternoda merah, baik dari darahnya sendiri maupun darah lawannya. Pakaiannya robek dan compang camping, dan luka jelek yang tak terhitung terlihat di tubuhnya yang telanjang. Itu adalah tekadnya yang tidak dapat ditekuk yang menopangnya dan memungkinkannya untuk melanjutkan pertempuran. Setiap kali dia jatuh, hati para erudian berdarah untuknya. Dan setiap kali dia berdiri lagi, air mata mereka jatuh untuknya.
Dia hanya manusia biasa, tetapi cintanya pada Erudia membuatnya mengabaikan penderitaan yang tak tertahankan itu dan mengeluarkan kekuatannya yang seperti dewa. Hasil dari pertarungannya yang gigih adalah ribuan prajurit kelas dewa semuanya tersingkir. Dia tidak meninggalkan satupun dari mereka berdiri. Saat Levi berdiri untuk mengamati akibatnya, langit menjadi gelap, dan hujan turun dengan deras, mengaburkan seluruh Gunung Drago. Pangeran William dan Kuro Dragon terkejut tak terkatakan. Mereka tidak percaya ribuan prajurit kelas dewa tidak bisa menghentikan Levi yang terluka parah. Dia pasti bukan manusia. Dia harus menjadi reinkarnasi iblis. Itulah satu-satunya penjelasan yang bisa mereka berikan untuk kekuatan super luar biasa yang ditampilkan Levi dalam pertempuran. Semakin kuat dia, semakin besar ancaman dia bagi mereka. Mereka harus menyingkirkan Raja Mahkota, dengan cara apapun. Ini akan baik-baik saja, saya punya lebih banyak rencana cadangan. Ribuan anak buahku lagi bersiaga, siap untuk menghentikannya saat dia bergerak dari sini ke puncak Gunung Drago, dan dia hanya punya waktu 2 jam lagi untuk menempuh jarak itu. Tidak mungkin dia akan berhasil. Kuro Naga menyindir. Dia memiliki ribuan orang yang menunggu untuk dimobilisasi, dan itu adalah kartu truf terakhirnya. Itu benar, Crown King sudah dalam keadaan menyedihkan ini, dan kami memiliki keuntungan dalam jumlah. Bahkan jika dia lolos dari kematian, dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan misinya dalam Tim Elin. Pangeran William mencibir. Levi melanjutkan perjalanannya menuju puncak gunung, dan saat dia mencapai sisi gunung, yang menyambutnya adalah sekumpulan sosok manusia yang memenuhi jalannya. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Orang-orang itu berdiri bahu-membahu, dan kerumunan itu membentang sampai ke puncak gunung, sejauh pandangan Levi. Levi hanya bisa menggelengkan kepalanya tidak percaya dan menghela nafas pasrah. Dia tidak yakin dia bisa melewati tantangan terakhir ini, karena dia bisa merasakan indranya tumpul, tubuhnya didorong melampaui batas. Ada terlalu banyak pria, dan jumlah yang banyak itu bisa menguras energinya hingga habis. Zoe, Evie, Ibu, dan tim saudaraku. Kenangan tentang semua orang yang dia cintai melintas di benaknya, dan itu memberinya tekad untuk terus berjuang. Tidak, aku tidak bisa jatuh. Saya harus hidup untuk melihat ibu saya, istri saya, putri saya, dan semua teman terpercaya saya. Aku harus menaikkan spanduk Erudian. Dengan janji itu, dia memegang teguh spanduk Erudian di satu tangan, dan dengan pedang patahnya di tangan lainnya, dia berteriak, serang. Erudia tidak akan pernah jatuh. Levi disegarkan kembali, dan hujan deras tidak menyurutkan semangatnya saat dia menyerbu ke kerumunan. Bersambung.